Assalamualaikum, halo semua, ketemu lagi dengan saya Irma Dairiani. Nah, di video kali ini Irma akan membahas teori sosiologi sastra pada novel Petir karya Dewi Lestari. Apa itu teori sosiologi sastra? Sosiologi sastra adalah salah satu pendekatan dalam kajian sastra yang memahami dan menilai karya sastra dengan mempertimbangkan segi-segi sosial atau kemasyarakatan. Seperti namanya, sosiologi sastra adalah upaya untuk memahami karya sastra melalui perpaduan ilmu sastra dengan ilmu sosiologi. Dalam wacana ini, sastra sendiri sebagai fenomena masyarakat yang ditelaah dalam kacamata ilmu sastra dalam hubungannya dengan ilmu sosiologi. Fokus perhatian sosiologi karya sastra adalah pada isi karya sastra, tujuan, serta hal-hal lain yang tersirat dalam karya sastra itu sendiri, dan yang berkaitan dengan masalah sosial. Sosiologi karya sastra mengkaji sastra sebagai cerminan masyarakat. Apa yang tersirat dalam karya sastra dianggap mencerminkan atau menggambarkan kembali realitas yang terdapat dalam masyarakat. Nah, berikutnya kita akan masuk ke pembahasan inti, menganalisis sosiologi sastra pada novel Petir karya Dewi Lestari. Petir adalah novel fiksi ilmiah karangan Dewi Lestari yang menggunakan nama Penade yang diterbitkan pada tahun 2004. Novel ini merupakan bagian ketiga dari novel Supernova. Novel ini sendiri menceritakan tentang seorang gadis yang bernama Elektra yang tinggal di daerah Bandung. Elektra hidup bersama dengan ayah dan kakaknya yang bernama Wati dengan sangat-sangat sederhana dan bertolak belakang dengan saudara-saudara ayahnya yang sangat kaya raya. Kini ayah Elektra telah meninggal dunia sehingga Elektra dan Wati harus tetap bertahan hidup dengan hutang yang ditinggalkan sang ayah. Wati memilih menikah dengan laki-laki muslim yang kaya raya lalu tinggal bersama suaminya. Sedangkan Elektra lah yang menanggung seluruh beban yang ditinggalkan. Elektra adalah seorang sarjana yang belum memiliki pekerjaan. Sehingga suatu hari ia bertemu Bu Suti dan Tony dari anak yang kuper yang tidak mempunyai motivasi. Elektra bertransformasi menjadi seorang pengusaha dan akhirnya menjadi seorang penyembuh. Masalah sosial pada novel Petir karya Dewi Lestari. Masalah sosial sendiri adalah suatu kondisi di lingkungan masyarakat yang berpengaruh dan mengancam nilai-nilai norma, sehingga berdampak pada sebagian besar anggota masyarakat dengan harapan bisa diatasi melalui kegiatan bersama. Banyak sekali masalah-masalah sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Hal ini jika dikaitkan antara masalah sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat dengan karya sastra sangat berhubungan karena karya sastra ialah sebuah cerita fiktif di kehidupan masyarakat. Nah, dari novel Petir karya Dewi Lestari sendiri dapat dilihat masalah sosial pada kutipan "Waktu adalah uang, tetapi waktu yang terlalu luang merupakan bentuk lain dari kemiskinan, dan orang yang miskin dapat berontak tanpa takut kehilangan apa-apa." Halaman 16. Kutipan tersebut menjelaskan masalah sosial kemiskinan, bahwa setiap orang harus berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi hal tersebut, seseorang harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dengan melakukan kegiatan yang bermanfaat, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti pada kutipan "Waktu adalah uang, tetapi waktu yang terlalu luang merupakan bentuk lain dari kemiskinan."
Masalah sosial berikutnya pada novel petir karya Dewi Lestari kembali diperkuat pada kalimat pekerjaan yang tak membuatnya kaya-kaya itu melapisi keluarga kami. Dengan sebuah tembok pemisah, sejak kecil aku tahu keluarga Wijaya tidak termasuk dalam jajaran favorit keluarga besar Huang. Halaman 27. Kutipan tersebut menggambarkan bahwa keluarga Wijaya yang paling miskin di antara keluarga besar Huang. Usaha yang dirintis sejak awal oleh ayahnya tidak merubah perekonomian menjadi lebih baik, sehingga menjadi masalah sosial kemiskinan untuk keluarga Wijaya tersebut. Hal ini dapat dilihat dari kutipan kalimat, pekerjaan yang tak membuatnya kaya-kaya itu melapisi keluarga kami. Masalah sosial yang dialami oleh tokoh utama yaitu Elektra. Yang pertama adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu kondisi kurangnya hal-hal untuk kebutuhan akan hidupnya seperti sandang, papan, dan pangan. Hal ini berhubungan dengan kualitas hidup seseorang itu sendiri. Dapat dilihat dari penjelasan di bawah ini. Lama aku termenung, lama sekali, mengingat menu makan kami sehari-hari hanya didominasi telur ceplok selama puluhan tahun. Bajuku hampir semua lungsuran dari Wati, dan baju Wati kebanyakan hasil sumbangan dari tante-tante kami. Mobil Kijang Boya Pick Up yang merupakan mobil tunggal kami untuk berbagai acara, dari mulai angkat barang sampai ke kondangan. Halaman 52. Kutipan tersebut jelas sekali menggambarkan masalah sosial kemiskinan yang terjadi di dalam keluarga tersebut. Dikarenakan sandang dan pangan yang ada dalam keluarga tersebut sangat sederhana dan apa adanya. Hal ini dapat dilihat dari kutipan kalimat, mengingat menu makan kami sehari-hari yang didominasi telur ceplok selama puluhan tahun. Bajuku hampir semua lungsuran dari Wati, dan baju Wati kebanyakan hasil sumbangan dari tante-tante kami. Berikutnya adalah masalah pengangguran. Masalah pengangguran sendiri adalah suatu kondisi di mana seseorang tidak dapat bekerja karena alasan tertentu. Banyaknya seseorang yang tidak bekerja juga dikarenakan kurangnya lapangan kerja. Tingginya angka pengangguran dan kurangnya lapangan kerja menjadi salah satu masalah sosial. Pada kutipan kalimat di bawah ini menggambarkan masalah sosial pengangguran dalam novel petir karya Dewi Lestari yang diuraikan. Etra, kata Wati lagi suatu hari, "Okelah, kamu sudah bereskan rumah, tapi terus apa? Kuliah kamu selesai dari setengah tahun yang lalu, tapi kamu tidak pernah cari kerja yang benar. Memangnya kamu mau buka usaha sendiri apa?" Halaman 56. Kutipan tersebut digambarkan dengan jelas masalah sosial pengangguran tokoh Elektra yang selalu mendapat tekanan dari kakak kandungnya Wati karena Elektra tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran. Wati selalu memperingatkan adiknya untuk mencari kerja yang benar agar tidak menjadi seorang pengangguran. Hal ini dapat dilihat dari kutipan kalimat, "Kuliah kamu selesai dari setengah tahun yang lalu, tetapi kamu tidak pernah cari kerja yang benar." Masalah pengangguran berikutnya kembali diperkuat kembali dengan kalimat, "Aku tak ingin ia menyudutkanku karena aku sarjana pengangguran, tidak punya pacar dan tidak pernah kelihatan punya bakat apa-apa selain kemampuanku untuk tidur siang dari siang sampai siang lagi." Halaman 56. Nah, dari kutipan tersebut jelas sekali menggambarkan masalah sosial pengangguran yang mana tokoh Elektra adalah seorang sarjana yang sedang tidak memiliki pekerjaan dan hari-harinya selalu dihabiskan dengan tidur dan bermalas-malasan. Hal ini dapat dilihat dari kutipan kalimat, "Aku sarjana pengangguran." Berikutnya adalah masalah disorganisasi keluarga. Disorganisasi keluarga sendiri adalah perpecahan keluarga sebagai suatu unit karena anggota-anggotanya gagal memenuhi kewajiban-kewajibannya
yang sesuai dengan peran sosialnya. Secara sosiologis, bentuk disorganisasi keluarga adalah krisis keluarga. Salah satu dari tindakan sebagai kepala keluarga di luar kemampuannya sendiri meninggalkan rumah tangga, mungkin karena meninggal dunia, dihukum, atau karena peperangan. Pada kalimat di bawah ini menggambarkan masalah sosial disorganisasi keluarga dalam novel petir karya Dewi Lestari yang diuraikan. Wijaya Elektronik tutup usia sejak 2 tahun yang lalu. Semenjak Dedi meninggal dunia karena stroke, tidak ada yang sanggup atau bahkan berniat meneruskan tempat ini. Halaman 15. Kutipan tersebut menggambarkan disorganisasi keluarga bahwa ayah dari tokoh Elektra yang meninggal dunia sehingga kehidupan Elektra dan kakaknya berubah. Usaha yang Dedi bangun sejak lama tidak ada lagi yang meneruskannya dan tutup. Hal ini dapat dilihat dari kutipan semenjak Dedi meninggal dunia karena stroke. Tidak ada lagi yang sanggup atau bahkan berniat meneruskan tempat ini. Masalah disorganisasi keluarga juga menjadi pokok permasalahan pengkajian sosiologi sastra. Hal ini juga dapat dilihat pada kutipan, namun pada hari ke-17 setelah engkau meninggal, Watilah yang memutuskan untuk keluar, bahkan lebih cepat dari semua karyawan Wijaya Elektronik, meninggalkan aku sendiri dengan setumpuk masalah piutang dan urusan administrasi yang sumpah tidak ku mengerti sama sekali. Halaman 50. Nah, dari kutipan tersebut jelas sekali menggambarkan kondisi di mana tokoh Elektra yang sedang dalam masalah sosial disorganisasi keluarga. Ayahnya yang telah tiada dan meninggalkan piutang yang belum terselesaikan. Hal ini menjadi momok untuk hidup Elektra karena ia harus menanggung beban sendirian setelah ia juga ditinggal pergi oleh kakak kandungnya yang tidak memikirkan nasib Elektra. Hal ini dapat dilihat dari kutipan kalimat, meninggalkan aku dengan setumpuk masalah piutang dan urusan administrasi. Nah, adapun kesimpulan yang dapat diambil menurut hasil penelitian dan pengkajian ini pada novel petir karya Dewi Lestari yang ditinjau melalui analisis sosiologi sastra, maka dapat disimpulkan sosiologi sastra adalah suatu karya yang selalu berkaitan dengan kehidupan sosial di suatu masyarakat tertentu yang disampaikan pengarang melalui sebuah karya sastra berdasarkan nilai dan norma-norma tertentu. Dalam novel petir karya Dewi Lestari tersebut, hal yang perlu diperhatikan adalah masalah sosial berupa kemiskinan, pengangguran, dan disorganisasi keluarga. Nah, tidak terasa materi pengkajian sosiologi sastra pada novel petir karya Dewi Lestari yang saya sampaikan telah selesai. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.